Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai penambang emas. Mereka bekerja 6 kali dalam seminggu, mulai dari pengambilan batuan berisi biji emas hingga pengolahan menggunakan bahan kimia. Profesi penambang sudah sangat lekat dengan masyarakat karena profesi ini sudah dilakoni turun-temurun. Walau penuh resiko, profesi penambang emas tetap jadi primadona. Ada 60% atau sekitar 25.000 masyarakat Kecamatan Cibeber yang berprofesi sebagai penambang emas. 20% lainnya adalah petani, dan 20% sisanya merupakan pedagang hingga pegawai negeri. Untuk melihat langsung aktivitas para penambang, saya pun ikut mereka menuju lubang penambangan. Perjalanannya tak mudah, walaupun jarak dari lokasi rumah para penambang ke lubang hanya berjarak 1 km, medan yang kami tempuh cukup menantang karena jalan yang berbatu. Karena itu, sepeda motor yang kami gunakan harus berjenis trail seperti ini. Di lokasi inilah para penambang bertaruh nyawa demi menyambung hidup. Setidaknya saya mengamati ada sekitar 80 hingga 100 penambang yang tersebar di sini. Mereka keluar masuk dari 5 lubang yang berbeda di lokasi ini. Kawasan ini tadinya merupakan tambang ex Antam. Sejak tak lagi digunakan oleh perusahaan, lubang ini kerap digunakan oleh penambang rakyat. Tak ada izin resmi penambangan yang mereka kantongi. Saya ingin mencoba melihat langsung bagaimana kondisi di dalam lubang tersebut. Semakin masuk ke dalam, saya bisa merasakan udara segar semakin berkurang. Gelap, cahaya hanya mengandalkan sinar senter, dan ruang gerak saya juga semakin terbatas. Ukuran lubang di sini berkisar antara 1 meter kali 1,20 meter. Namun paling kecil ada ukurannya bahkan hanya 70 kali 80 cm. Kami pun harus bergantian dengan penambang lain saat melintas. Jalan pun tak bisa selalu tegak. Kadang untuk ukuran kecil kami harus menunduk dan berjongkok. Jumlah orang di dalam lubang pun harus dibatasi. Tidak boleh lebih daripada 70 orang. Karena demi keselamatan dan juga berkurangnya oksigen di dalam lubang. Setelah berjalan lebih dari 60 meter ke dalam, kami pun akhirnya menemukan urat emas. Ini dia yang dicari para penambang. Jadi tadi pada saat yang diketok seperti ini, jadi di batuan ini ada mengandung biji emas dan perak. Mengandung biji emas dan perak. Nanti batuan ini ya Kang yang kita bawa kemudian nanti diolah lagi. Walau hanya masuk ke lubang bertiga, ternyata di dalam kami bertemu dengan penambang-penambang lainnya. Tapi mereka tidak saling berebut lahan karena mereka sudah memiliki lahan olahannya sendiri-sendiri. Kalau kita mau hitung-hitung Kang, misalnya dalam 1 hari Akang kan masuk misalnya ke dalam lubang sampai berapa jam, kemudian bisa dapat berapa banyak, terus kalau dihitung-hitung itu berapa rupiah sih Kang? Dunia tambang rakyat itu dunia gambling ya. Misalnya nih rata-rata gimana Kang? Ya rata-ratanya tadi kalau kita misalkan masuk nih jam 9, keluar jam 2 atau jam 3 atau kadang jam 4 tergantung shift yang mereka minta ya, pemilik lubang yang minta. Ya paling bawa batu kadang-kadang kebagian setengah karung, kadang-kadang 1 ember, bahkan kadang nggak bawa pulang, nggak bawa orang yang tergantung produksinya kan gitu. Ya kalau pas lagi produksi, kalau hasilnya lagi bagus ya tadi cukuplah buat makan mah kalau gaji harian mah gitu ya 50-60 ribu per hari gitu. Bertaruh nyawa mencari sejahtera. Seperti itulah gambaran profesi penambang di Kecamatan Cibeber ini. Jika beruntung, mereka bisa menghasilkan emas yang jika dikonversi dalam sehari, penghasilan yang didapat senilai 8 juta rupiah. Dan dalam sebulan bisa mencapai 60 juta rupiah. Namun jika Dewi Fortuna tidak berpihak, mereka bahkan pulang dengan tangan kosong walau sudah menambang selama berjam-jam. Batu-batuan yang mereka dapat dari hasil menokok di dalam lubang selanjutnya akan mereka olah. Jadi kan tadi pada saat kita keluar dari lubang kan dapat batuannya yang sebesar ini kan. Tapi ini nggak bisa langsung masuk ke mesin gelundung, harus ditumbuk
sebesar ini, baru ukuran-ukuran seperti ini yang nanti masuk ke mesin gelondong. Untuk mengolah batu-batu tersebut menjadi emas, perak, maupun logam lainnya, para penambang ini menggunakan bahan kimia, ya, merkuri dan sianida. Sudah sejak lama penambang di sini terbiasa menggunakan merkuri dalam pengolahan emas. Namun pada September 2017 lalu, Undang-Undang tentang pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan tersebut, masyarakat dilarang menggunakan merkuri. Penambang emas skala kecil pun ikut resah dengan adanya aturan ini. Padahal mereka tahu penggunaan merkuri sangat berbahaya. Menurut Bapak, apa sih alasan pemerintah melarang lagi nih penggunaan merkuri? Yang pertama mungkin faktor kesehatan ya. Jadi merkuri itu salah satu bahan kimia yang tidak mudah terurai menurut ilmu medis seperti itu. Kalau saya mah nggak tahu, yang jelas seperti itulah katanya, bahan kimia yang tidak mudah terurai, jadi sangat berbahaya untuk kesehatan. Seperti itu alasan pemerintah. Padahal kami menggunakan merkuri udah 20-30 tahun ke belakang sudah kami pakai. Ada dampaknya? Tapi kalau secara real ya, lebih spesifik kepada masyarakat yang terkena itu belum ada. Saya belum pernah mendengar untuk daerah saya. Dampak daripada penyakit yang dikeluarkan oleh merkuri itu sendiri. Tuhana, warga Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Sekilas pria 40 tahun ini nampak tak berbeda dengan pria seusianya. Namun jika dilihat dengan seksama, ada yang berbeda. Ia tak lagi dapat menggunakan tangan dan kakinya layaknya orang-orang kebanyakan. Seluruhnya ia rasa kaku. Bagaimana kisah hidup Tuhana kini? Dan bagaimana hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi Tuhana yang diduga kuat menjadi korban paparan merkuri? Selengkapnya di Satu Indonesia. Beginilah keseharian Tuhana, warga desa Situmulya, Kampung Sukatani, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Sehari-harinya hanya ia habiskan di dalam rumah. Tak dapat banyak beraktivitas, kaki dan tangannya kini tak lagi dapat berfungsi layaknya orang kebanyakan. Sejak tahun 2001, Tuhana yang dulu berprofesi sebagai petani ini merasakan kesehatannya terus menurun. Ia diduga kuat menjadi korban ganasnya paparan merkuri. Padahal sebelumnya, Tuhana bukan berprofesi sebagai penambang. Banyak pula yang meragukan bahwa sakitnya Tuhana disebabkan oleh paparan merkuri. Sempat berobat ke dokter dan didiagnosis darah tinggi, namun sakitnya tak kunjung sembuh. Justru kemampuan motoriknya semakin menurun. Saya akhirnya mengunjungi Tuhana di rumahnya. Dari desa Cikotok, perjalanan saya memakan waktu sekitar 1,5 jam menggunakan mobil. Kediaman Tuhana dikelilingi rumah warga yang masing-masing berprofesi sebagai penambang. Setiap rumah di desa Situmulya, Kampung Sukatani, rata-rata memiliki mesin gelundung atau mesin pengolah biji emas. Dalam pengolahan tersebut, warga yang mayoritas penambang emas skala kecil ini menggunakan merkuri. Sebelumnya sempat ada dokter datang kemari kan Pak, periksa Bapak punya rambut seperti itu. Nah dia bilang apa saja Pak? Ada dokter yang pada saat itu bilang bahwa Bapak terpapar merkuri. Jangan makan daging kambing, ikan kolam. Menurut merkuri itu. Karena ada efek sampingan gitu. Tidak jauh dari rumah Pak Tuhana, masih di desa Situmulya, saya mau mendatangi rumah salah satu korban yang juga diduga kuat terpapar oleh merkuri. Saya mau ke rumah namanya Ibu Oci. Namun sayang, setibanya saya di rumah Ibu Oci, saya mendapatkan kabar bahwa pada 14 Maret lalu, Ibu Oci telah meninggal dunia di usia 66 tahun.
Assalamualaikum. Ibu Oci sebelumnya telah menderita tremor sejak 12 tahun lamanya. Tangan kanan dan kirinya tak pernah berhenti bergetar. Sebelumnya, ketika hendak tidur, badannya harus dibalikan 2 jam sekali akibat rasa nyeri yang menyergap. Pengobatannya sudah seperti apa aja yang dilakukan? Ada pengaruhnya? Katanya kena merkuri. Setelah kena merkuri, obat-obat biasanya yang dibeli itu seperti apa? Obat biasa dari rumah sakit. Awalnya rutin. Pas mau beli udah beli di rumah sakit, udah di apotek, udah nggak ada katanya obatnya. Dugaan kedua warga desa Situmulya yang terpapar merkuri diperkuat dengan keterangan Dr. William. Ia adalah dokter yang pernah melakukan pemantauan di desa Situmulya, Kampung Sukatani, Lebak sejak 2014 lalu. Hasil analisa yang dilakukan Ketua Yayasan Medicus Group ini menunjukkan bahwa lingkungan desa telah tercemar merkuri cukup parah akibat buangan dari proses pengolahan tambang yang langsung ke air dan terkontaminasi ke daerah sekitarnya. Yang menarik, korban yang diduga kuat terpapar merkuri adalah mereka yang sebagian besar bukan berprofesi sebagai penambang. Ini disebabkan karena proses penambangan ada di hulu, sedangkan yang terkena sampah merkuri adalah mereka yang berada di bawah atau hilir. Banyak masyarakat yang tak menyadari atau enggan mengakui paparan merkuri karena dampaknya yang tak terasa langsung. Dr. William punya penjelasannya. Kejadian keracunan merkuri itu tidak langsung. Jadi makanya orang biasanya setelah mereka terpapar atau terekspos oleh merkuri, itu mereka merasa baik-baik saja, nggak ada masalah gitu ya. Karena kita mengenal di dalam keracunan merkuri ini ada timeline-nya. Jadi biasanya timeline ini muncul setelah waktunya itu 5, 10, 15 tahun. Jadi nggak langsung. Pemerintah daerah terus berusaha agar para penambang beralih supaya tak lagi menggunakan merkuri. Lalu apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan merkuri ini? Simak selengkapnya hanya dalam Satu Indonesia. Indonesia memiliki pertambangan emas yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tambang emas pertama milik Indonesia ini berada di Cikotok, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Antam mengakhiri kegiatan penambangannya di sana pada tahun 2008 dan telah menyelesaikan kewajiban pasca tambang pada tahun 2015. Kini, lokasi tambang ex Antam tersebut digunakan para penambang rakyat tak berizin alias ilegal dengan alat keamanan dan keselamatan seadanya. Pemerintah setempat sudah merekomendasikan agar penambang rakyat beralih profesi dan mengikuti program yang telah disediakan. Beberapa di antaranya berhasil, namun tak sedikit yang tutup mata dan tetap menambang. Pemerintah daerah seperti apa di dalam perkara merkuri kepada masyarakat? Apakah memang langsung menghapuskan saja atau perlahan sosialisasinya kepada masyarakat dari merkuri ke sianida, atau meminta pemerintah pusat untuk berpikir kembali, atau seperti apa sih Pak? Jadi pertama adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kita bersama-sama kementerian berkaitan adanya larangan untuk menggunakan merkuri. Kemudian yang keduanya nanti kita juga akan ada usaha lain yang dilakukan oleh dinas terkait, adanya kelompok usaha bersama dalam usaha kegiatan di luar itu. Kemudian juga adanya usaha koperasi bersama dalam rangka meningkatkan di daerah selatan, kan di situ ada pohon pisang yang begitu banyak ya, menghasilkan hasil pisang yang banyak. Di dalam kelompok kerja itu dia bisa usaha sale dan sebagainya. Sedangkan bagi penambang emas skala kecil yang berizin, pemerintah setempat berkomitmen agar transisi penggunaan merkuri menjadi sianida dilakukan secara bertahap. Mereka akan mendapat pelatihan dan sosialisasi penggunaan sianida yang tepat. Apalagi, Lebak, Banten menjadi daerah pertama di Indonesia yang mendapat mesin pengolah emas skala kecil non-merkuri dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan atau KLHK, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat nih Pak, khususnya penambang, agar mereka tidak terkena dampak dari merkuri. Kemudian mereka juga bisa beralih dari merkuri, namun proses peralihannya itu tidak mengganggu dapur para penambang. Nah, apa nih yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak? Yang jelas mudah-mudahan bagi masyarakat yang belum memiliki izin harus berusaha memenuhi syaratnya untuk mendapatkan izin, gitu ya, supaya nanti bisa melakukan pembinaan kepada mereka secara utuh, memberikan bantuan modal dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah masuk nanti sebagai anggota yang memiliki izin, nah baru nanti kita akan lakukan pembinaan. Tak ada yang salah dengan profesi penambang, namun aturan tetap harus jadi pegangan. Apalagi menyangkut dengan keselamatan dan kesehatan. Tak hanya atas nama manusia, lingkungan juga harus diselamatkan. Jangan hanya dijadikan sebagai penopang. Tindakan preventif mutlak dilakukan, tak cukup hanya dengan upaya pemerintah berusaha menciptakan kegiatan penambangan emas yang lebih menguntungkan dan mengurangi dampak buruknya. Peran serta kesadaran masyarakat juga harus dikedepankan agar tak ada lagi korban yang jatuh akibat kelalaian manusia sendiri. Satu Indonesia akan selalu hadir dengan ragam kisah dan narasumber pilihan, menghadirkan sisi lain peristiwa, dan tentunya menawarkan perspektif alternatif.